Inilah saat untuk kembali. Pulanglah padaku dengan seluruh hatimu. Sobekkan hatimu, bukan bajumu. Pulanglah padaku dengan seluruh hatimu. Anak, pulang ke rumah Bapa. Bapa, saya telah berdosa padamu. Tak pantas lagi jadi putramu. Anak, temukan Bapa yang mengasihi. Inilah saat untuk kembali. Dia pengasih dan murah hati, lambat marah dan penuh kebajikan. Dia tersentuh untuk mengasihi kita. Wanita menangis di kaki Yesus, mengusapnya dengan rambutnya. Dosa-dosanya diampuni, karena ia mencintainya. Tak diingat masa yang lalu, tak dipikir lagi yang sudah lama. Aku tak mengingat dosa-dosamu. Pergilah dengan damai, jangan berdosa lagi. Inilah saat untuk kembali. Pulanglah padaku dengan seluruh hatimu. Sobekkan hatimu, bukan bajumu. Pulanglah padaku dengan seluruh hatimu. Anak, pulang ke rumah Bapa. Bapa, saya telah berdosa padamu. Tak pantas lagi jadi putramu. Anak, temukan Bapa yang mengasihi. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Fratelli e sorelle, Saudara dan saudari, alziamo oggi lo sguardo marilah hari ini angkat verso il pandangan kita Signore terhadap crocifisso e Tuhan risorto, yang disalibkan dan bangkit, accompagnati dalla voce dei dibimbing oleh martiri seruan para contemporanei, martir la kontemporer, cui vita di mana e la cui nyawanya morte sono dan state wafatnya segnati dal telah Vangelo. ditandai oleh Injil. In questo tempo, Dalam masa segnato ini dalla pandemia, yang ditandai pandemi, camminiamo marilah assieme kita verso la jalan Pasqua. bersama menuju Paskah. Ci rafforzi il Signore nella Diperkuatkanlah fede, Tuhan dalam iman, accenda anche in noi il menyalakan fuoco dalam della diri kita carità api kasih, e ci aiuti dan a membantu sperare nella sua berharap vittoria sul male atas e sulla kemenangannya morte. di atas kejahatan dan wafat. Exultare in cielo i santi martiri, che hanno seguito le orme. Para martir bersuka cita di surga, mereka telah mengikuti jejak Kristus. Mereka menumpahkan darah bagi kasihnya dan bergembira selamanya dalam Tuhan. Banyak cobaan bagi orang-orang benar, tetapi Tuhan menyelamatkan mereka. Ia menjaga semua tulang mereka, dan tak satu pun akan patah. Keselamatan orang-orang benar datang dari Tuhan.
Ia adalah benteng mereka dalam masa percobaan. Orang lemah lembut akan memiliki bumi, dan mereka akan menikmati kedamaian. Tuhan mengetahui kehidupan orang-orang baik. Warisan mereka akan abadi. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar. Telinganya mendengar permohonan bantuan mereka. Orang-orang benar berseru, dan Tuhan menyelamatkan mereka dari segala kekhawatiran. Darah para martir dicurahkan di atas bumi bagi Kristus. Di surga mereka menerima penghargaan abadi. Mereka menang karena darah anak domba dan karena kesaksian kemartiran mereka. Bersukacitalah, hai surga, bergembiralah dan bersukarialah seluruh penghuni surga. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Raja yang kekal. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Raja yang kekal. Akulah gembala yang baik. Dombaku mendengarkan suaraku, dan mereka menjadi satu domba dan satu kawanan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Raja yang kekal. Dari Injil menurut Lukas. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya pada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan 'Saatnya sudah dekat.' Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti mudahnya akan datang segera." Ia berkata pada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi dan dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar, dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan padamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Terpujilah yang Engkau Tuhan, Raja yang kekal. Terpujilah Engkau ya Tuhan,
Raja yang kekal. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Raja yang kekal. Cari fratelli e Saudara dan sorelle, saudari terkasih, abbiamo kita baru ascoltato saja mendengarkan le parole perkataan con le Yesus quali Gesù yang predica memprediksi la persekusi persecuzione yang che i para suoi murid-muridnya discepoli akan mengalami di in setiap ogni zaman epoca a karena causa del namanya. suo nome. Persekusi yang da dilaksanakan parte da oleh ambienti lingkungan istituzionali, institusional, da parte da lingkungan ambienti keagamaan, religiosi, dan persino sampai da juga di parte da lingkungan ambienti kekeluargaan, familiari, genitori, orang fratelli, tua, parenti, saudara-saudari, amici. sahabat-sahabat. E Sebab Gesù è il Yesus yang motivo menjadi profondo motivasi di dalam questa utama avversione. atas keengganan È ini. Lui che per il mondo Dia bagi rimane dunia per tetap sempre selalu un merupakan segno di tanda kontradiksi. contraddizione. È Lui che per il mondo Dia rimane yang per bagi dunia sempre tetap selalu un merupakan segno di tanda contraddizione kontradiksi e che viene yang ditolak rifutato nei dari umat cristiani Kristiani, suoi discepoli. yaitu murid-muridnya. Ma Gesù Namun, è anche Yesus adalah colui juga che yang tinggal rimane bersama accanto ai mereka yang perseguitati, dianiayai, donando sambil loro memberi parola mereka e sabda, sapienza e kebijaksanaan, dan invitando il suo rohnya, spirito in modo che agar la loro kesaksian testimonianza mereka menjadi davanti pesan un kasih messaggio d'amore dan e di pengharapan, speranza, nella dengan certezza kepastian bahwa che tidak niente ada andrà satupun yang perduto hilang, o che bahwa tidak nessuno ada penderitaan soffrirà pun sofferenza yang patita per dialami lui rimanerà bagi dia senza tanpa frutto, menghasilkan buah. nemmeno un Tat, cappello tetapi tidak del sehelai vostro pun dari capo rambut kepalamu andrà akan hilang. perduto. Questo Kitab Vangelo Injil ini davvero riflette la merefleksikan situasi situazione masa kini attuale in di banyak numerose wilayah regioni di del dunia, mondo, di nelle mana quali banyak tanti umat cristiani, Kristiani, non bukan solo saja umat Katolik, cattolici, lanjut continuano a menderita soffrire dan e a hilang perdere la nyawanya vita a karena causa del namanya. nome di Gesù. Basti Tinggal pensare kita melihat che pada nell'anno tahun 2020 2020 telah sono dibunuh stati uccisi 4.761 4.761 Kristiani cristiani a karena causa imannya della mereka. loro fede. 13 cristiani al Artinya giorno 13 Kristiani per e hari, fra loro dan di antara 8 mereka anche 8 juga missionari misionaris qui di sini dari Sant'Egidio. Sant'Egidio. Siamo riuniti questa sera, Kita berkumpul pada cari malam fratelli ini, e sorelle, saudara dan saudari, all'inizio pada della permulaan settimana Pekan santa, Suci, per untuk ricordare mengingatkan tutti semua questi nostri saudara-saudari fratelli e kita, sorelle martir pada martiri masa contemporanei kontemporer, della fede karena e della imannya carità, dan kasihnya, che hanno yang dato la memberi loro nyawanya vita per atas fedeltà al kesetiaan Vangelo terhadap e per Injil dan fedeltà juga al atas servizio kesetiaan degli pelayanan altri, terhadap yang lain, specialmente i più khususnya poveri terhadap e mereka yang lebih dimenticati. miskin dan mereka yang Servizio dilupakan. che avevano Pelayanan abbracciato itu yang come menjadi loro pengabdian principale sebagai vocazione panggilan di utama vita. dalam hidup mereka. Preghiamo oggi anche Marilah kita berdoa hari per ini tutte le vittime untuk seluruh della korban dari violenza, kekerasan, in particolare khususnya per quelli dell'attentato tentang avvenuto serangan ieri yang terjadi in kemarin di Indonesia davanti alla di depan cattedrale. katedral. Il nostro ricordo Kenangan kita e ini la nostra preghiera ingin voglia menjadi essere un tanda gesto di pendekatan vicinanza kepada ai seluruh martiri di martir tutte dari le seluruh chiese gereja cristiane, Kristiani alle dan loro keluarga-keluarga famiglie dan e alle loro komunitas-komunitas comunità. mereka. La Pendekatan vicinanza di fra antara saudara dan fratelli saudari nella fede dalam incoraggia iman memberi dà semangat dan speranza pengharapan, perché maka hancur rompa la kesepian solitudine e dan si fa mengambil carico beban del nyeri dolore orang degli lain. altri.
Segala hal ini telah ditunjukkan sebagai teladan dari Bapak Suci dengan perjalanan apostolik terakhir ini di Irak. Paus Fransiskus, dengan mengatasi banyak kesulitan, telah menghadapi banyak situasi yang riskan. Dia berminat hadir secara jasmani di antara umat Kristiani, di antara keluarga-keluarga, di samping para gembala komunitas-komunitas Kristiani yang telah menderita peristiwa persekusi dan kewalahan dari perang di tanah itu yang penuh tradisi keagamaan. Dia berminat menjumpai orang-orang, mendengarkan kisah mereka, berbagi kesengsaraan mereka, menyemangati mereka, dan mengingatkan mereka pun keperluan pengampunan dan sekalian kebutuhan perjuangan untuk membangun damai, meskipun kelihatan mustahil. Paus tidak menjumpai saja umat Kristiani, namun juga menjumpai para wakil dari agama lain untuk semakin menghidupkan impian bagi persaudaraan universal dan mengajak semua agar tidak merasa lelah untuk berdoa bagi pertobatan hati dan bagi kemenangan kultur kehidupan, rekonsiliasi, dan kasih dalam persaudaraan, dan menghormati perbedaan dari berbeda tradisi keagamaan dalam rangka upaya membangun masa depan persatuan dan kerjasama di antara semua manusia yang berkehendak baik. Mengikuti jejak Paus, kami pun pada malam ini ingin mendekati secara ideal semua mereka di dunia yang masih menghadapi bukan saja kematian jasmani, namun juga kematian psikologis dan kematian rohani, yang merupakan hasil dari diskriminasi keagamaan dan dari kekurangan kebebasan, dan dari kemustahilan hidup dan mempraktikkan iman sendiri, dan juga dimensi esensial iman, yaitu dalam kasih terhadap yang sesama. Pikirlah penderitaan mereka sehari-hari dan usahakanlah dibawa perhatian itu dalam hati kita sambil dihayati seperti penderitaan kita. Dunia kita sungguh-sungguh kecil. Apa yang terjadi di Irak atau di Pakistan atau di Nigeria sepertinya terjadi juga di sini di antara kita. Tidak ada lagi yang asing bagi kita. Kita semua adalah tetangga. Pendekatan rohani kita dengan para martir dan solidaritas kita berbuat baik bagi komunitas-komunitas Kristiani yang sedang mengalami situasi di wilayah yang sulit. Namun, itu khususnya berbuat baik juga bagi kita sendiri. Krisis kesehatan global yang kita semua sedang mengalami dengan permasalahan sosial yang parah sebagai konsekuensi dapat menghasilkan juga dalam diri kita, umat Kristiani, sebuah tindakan ketertutupan yang bahaya, di mana cakrawala seluruh kehidupan bisa jadi perhatian untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan ekonomi untuk diri sendiri saja. Makanya berpandang para martir berbuat baik bagi diri kita. Nyawa mereka adalah seperti cahaya yang menerangkan kegelapan dari ketakutan dan keburukan kita. Sebab adalah murid-murid Yesus yang menghayati roh kebahagiaan sampai saat yang ekstrim.
Itu memperlihatkan bahwa tujuan dalam hidup bukan saja melindunginya dari setiap hal yang bahaya, namun adalah mengaruniakan dengan kasih. Kesaksian mereka yang sering lemah lembut, diam, dan tidak dikenal dunia, berkata pada kita bahwa bukan keterpisaan dengan orang lain yang dapat menyelamatkan diri, tetapi sebaliknya adalah kasih terhadap yang lain yang membuat demikian. Maka itu, saya ingin ucapan terima kasih bagi mereka yang mengambil bagian dari komunitas Sant'Egidio, bukan saja karena telah mengorganisir doa peringatan ini, namun juga karena komitmen murah hati mereka di banyak negara di dunia atas pelayanan perdamaian dan rekonsiliasi. Kalian menghayati sebuah kerasulan iman dan kasih, karena melayani mereka yang sendiri dan miskin, mereka yang sendiri karena hilang keluarganya, mereka yang terpaksa meninggalkan tanah airnya. Demikian kalian menjadi rangsangan besar bagi semua agar dapat meningkatkan ideal yang tinggi, kehidupan Kristiani yang para martir mengalami dalam dagingnya mereka sendiri. Kiranya kita semua umat Kristiani dapat merasa disemangati agar tidak takut dan mengatasi tindakan ketertutupan dan kelelahan, agar dapat menyaksikan iman kita dengan sabda bersama kehidupan yang secara penuh semakin sesuai dengan bentuk Injil. Darah para martir adalah benih umat Kristiani. Demikian berkata seorang penulis dari abad-abad pertama gereja. Dan kebetulan Bapak Suci menjelaskan bahwa para martir adalah mereka yang membuat maju gereja, yang mendukung gereja. Gereja tanpa martir, saya berani mengatakannya, adalah gereja tanpa Yesus. Yang terkasih semua, marilah kita sekarang memperkenankan pada Tuhan dalam doa kita, nyawa-nyawa para martir, perkara iman dan kasih. Kiranya cahaya kebangkitan dapat menerangi mereka dan ditransformasikan agar menjadi benih keselamatan dan rekonsiliasi di semua tempat di mana darahnya mereka ditumpahkan dan juga di seluruh bumi. Amin. Kita mendampingi kunjungan Paus Fransiskus dengan doa, bernubuat dari kunjungan damai, kiranya memberikan nutrisi bagi persaudaraan universal bagi negara ini di Timur Tengah dan di seluruh Asia. Dan di Timur Tengah kita ingat para umat Kristiani yang dipersekusi, yang dibunuh. Di Irak, Uskup Farah Irak dan Father Farid Gandhi.
Marilah kita memperingati orang-orang Armenia, Syria, Kaldai, dan semua umat Kristiani yang dibunuh pada pembantaian besar pada Perang Pertama Dunia, khususnya Monsinyur Maloyan. Di Yaman, kami ingatkan suster-suster misionaris Caritas. Mereka dibunuh di rumah mereka untuk orang lansia dan cacat, dan mereka dibunuh bersama 12 orang. Di Pakistan kami ingatkan Syahbaz Bhatti, saksi yang berani dan murah hati, yang berjuang bagi damai persaudaraan di antara Muslim, Kristiani, dan minoritas keagamaan lain. Dan masih di negara ini, kami ingatkan juga saudara-saudari muda Kristiani Abida, di 26 tahun, Sajida 28 tahun, mereka dibunuh karena mereka tidak ingin bertobat menjadi Islam pada Desember 2021 di Lahore. Dan kemudian Suster Ruth Levis, 74 tahun, meninggal perkara COVID pada waktu sedang merawat anak-anak di rumah sakit di Karachi pada Juli 2020. Di India, Pendeta Munsi Deo yang dibunuh pada tanggal 10 Juli 2020 dari rebel Maois di negara barat Maharashtra. Di Filipina, khususnya di Mindanao, Romorene Bayang Regalado, dia dibunuh pada tanggal 24 Januari 2020 dalam serangan. Dia mendukung membela para petani dari komunitas yang paling terisolir, dan dia terima ancaman mati. Bagi mereka yang menderita atas iman mereka di Cina, di Bangladesh, Suster Mary Arpita, perawat yang juga meninggal perkara COVID pada Oktober lalu karena tertular dari para pasien di rumah sakit itu. Di Indonesia, di Jayapura, seminaris Zagesil dan katekis Rufinus Tigau, mereka dibunuh pada bulan Oktober dan Desember 2020. Marilah kita berpandang mata kita kepada Tuhan yang bisa lakukan, dan sekali lagi kita mohon pada Tuhan damai. Agar nama Yesus dapat dikenal di benua kita dan dapat meyakinkan para bangsa-bangsa tentang indahnya kehidupan dan pertemuan di antara mereka yang berbeda, agar kehidupan dapat melucut senjata dalam hati, agar di Asia tumbuh benih dialog dalam semangat Asisi, agar setiap komunitas Kristen mengenal kekuatan yang rendah hati yang memberikan nutrisi para martir kontemporer, dan bersama kita berjalan dalam perjalanan kebahagiaan. Marilah kita berdoa. Bagi hidup kita menjadi terang dan dinutrisi dengan pengharapan lebih kuat daripada kematian, agar Syria, Timur Tengah, dan setiap negara yang dilukai oleh perang dapat ditemukan kembali jalan damai. Marilah kita doa.
O Dio, Tuhan, guidati dalla kami yang dibimbing parola oleh e sabda raccolti dan nella kumpul dalam preghiera, doa, volgiamo lo sguardo marilah a kita quanti sono berpandang stati uccisi, terhadap mereka yang perché dibunuh amici del tuo karena Figlio. sahabat-sahabat anakmu Fa putramu. che la offerta sia segno di Jadikanlah resurrezione persembahan e itu di menjadi speranza tanda per kebangkitan tutti. dan E pengharapan lo bagi chiediamo semua. por Kami Cristo mohon atas nostro nama Signore. Kristus, Tuhan kami. Saudara dan saudari, marilah kita menyambut salib yang tertanam di Timur Tengah dan seluruh Asia, dan kami berdoa agar dapat diterangi oleh kebangkitan. يسوع أنت إلهي حبك شافي الوحيد أنت حبيب نفسي أبدا يسوع أنت من أريد تعال واملك على قلبي يتوق إليك تعال ترنم لك شفتاي أحبك للأبد تعال واملك على قلبي يتوق إليك تعال ترنم لك شفتاي أحبك للأبد يسوع أنت إلهي حبك شافي الوحيد أنت حبيب نفسي أبدا يسوع أنت من أريد يسوع أنت إلهي حبك شافي الوحيد أنت حبيب نفسي أبدا يسوع أنت من أريد يسوع أنت من أريد Marilah kita memperingati mereka yang mempersembahkan nyawanya di Amerika. Ini memperingatan para martir yang dibunuh atas ministeri tugas pastoral dan kebangsaan mereka. Di antara mereka, Santo Monsignor Oscar Arnulfo Romero. Masih di Salvador kita ingat saudara kita William Kigano, jiwa dari sekolah damai di daerah Apopa di El Salvador yang dibunuh dari kelompok Maras. Kemudian Ricardo Antonio Cortes yang dibunuh pada umur 44 tahun pada 7 Agustus 2020. Marilah kita memperingati umat Kristiani pada tahun 20-an di Meksiko. Kardinal Posadas Ocampo yang dibunuh karena dia beroposisi dengan narkoba. Di Argentina, Uskup Enrique Angelelli, bersama dia kita memperingati Romo Jorge Vodagna dan Romo Oscar Juarez yang dibunuh Oktober dan Juli 2020. Di Venezuela, Fratello Luigi Manganiello, 49 tahun, dia berkomit dengan anak muda yang dibunuh 6 Januari 2021. Ketua Paroki Jose Manuel de Jesus Ferreira yang dibunuh pada tanggal 20 Oktober 2020 setelah perayaan Misa. Kemudian Jose Manuel Rondon Molina
dan ditemukan tubuh tanpa nyawa dan ditemukan tanggal 21 Januari 2020. Dia 47 tahun. Di Brasil, Romo Adriano da Silva Barros, 36 tahun, wakil ketua di Simonesia, dibunuh di Oktober 2020. Dia baru ditabiskan 5 bulan sebelumnya. Volgiamo i nostri Marilah kita occhi a berpandang Dio mata kita che kepada tutto Tuhan può yang segala hal e dapat ancora lakukan. Dan imploriamo il sekali lagi Signore kami della himbau pace. Tuhan damai. Agar perché il Injil yang Vangelo dihayati vissuto sampai sino persembahan all'offerta della kehidupan vita dapat menyembuhkan guarisca le Americhe dai disegni di Amerika male, dari rancangan perché la vita kejahatan. dei più Agar poveri kehidupan orang miskin sia dapat benedetta diberkat dalla dari pace damai e la dan dignità harga dei più diri yang paling fragile sia rentan dapat preservata. dilindungi. Preghiamo. Marilah kita berdoa. Bagi perlindungan dan keselamatan bagi mereka yang dilukai dari kemiskinan dan kekerasan dan sekarang menjadi pengungsi, agar yang paling muda dapat menemukan pengharapan dan kita semua bersama dapat mencintai benua ini dengan kekuatan, dengan kemurahan hati saudara-saudari kita martir. Marilah kita berdoa. Per tutti i Bagi cristiani di ogni semua umat confessione, Kristiani di setiap perché aliran, camminino verso la agar berjalan Pasqua menuju e Paskah dan aiutino i popoli a membantu conoscere la bangsa-bangsa luce untuk della memperkenalkan resurrezione. cahaya Preghiamo. kebangkitan. Marilah kita berdoa. O Dio, Allah, tu che Engkau apri yang il tuo membuka regno ai miti, kerajaan-Mu kepada ai mereka yang poveri murah in hati, spirito pada mereka yang e ai miskin, dan perseguitati mereka yang a causa dipersekusi del tuo atas nome. nama-Mu, perkara nama-Mu. Fa che accogliendo la loro Jadikanlah testimonianza kita possiamo andare dapat incontro a Cristo, pergi tuo menuju Figlio Kristus, e nostro Putramu Signore. dan Tuhan kami. Marilah kita menyambut dan terima salib yang ditanamkan di Amerika dan agar dapat diterangkan oleh kebangkitan. Marilah kita berdoa. Facciamo memoria
Marilah kita berdoa bagi mereka yang mempersembahkan nyawanya di Afrika, dan kita akan ingat mereka yang melayani Injil dan pembebasan dari kuasa yang jahat. Dan kami ingat Patriark Etiopik Ortodoks Abuna Theophilus dan Primate Anglikan di Uganda, Janani Luwum. Bagi umat Kristiani Kopti dan Etiopik Ortodoks yang dibunuh dari Daesh pada tahun-tahun akhir ini. Bagi para martir damai dan dialog, khususnya Frère Christian de Chergé dan para biarawan-biarawan Trappist di Notre Dame de Atlas di Algeria. Bagi para katekis dan katekis perempuan yang dan bagi mereka yang dibunuh atas karya injilisasi dan ajaran iman. Bagi mereka yang jatuh dalam perjuangan, yang mereka berjuang melawan agama-agama ketakutan dan kepercayaan yang palsu, seperti Beatus Benedict Dawa di Afrika Selatan. Bagi mereka yang jatuh dalam korupsi, dalam idolatri, khususnya saudara kita Floribert Buanachui di Kivu, di Republik Demokratik Kongo. Suster-suster Poverelli di Bergamo, mereka yang tertular virus Ebola, sambil mereka merawat orang sakit, para perempuan yang mereka meninggal dengan memberikan pengharapan. Di Mesir, Uskup Kopto Ortodoks Amba Epifanio, Kepala Biara San Macario il Grande yang agung, orang besar dalam doa dan komunion. Di Sud Sudan, 23 Anglikan yang dibunuh pada tanggal 27 Juli 2020 di gereja Atok. Pada penyerang mereka menyandera 6 anak. Kami berdoa atas pembebasan mereka. Korban Kristiani dari desa Makolchwei, di antara mereka ada diakon dari katedral dan minimal 14 perempuan dan anak-anak yang mencari naungan. Di Burkina Faso, Romo Rodrigue Sanon yang dibunuh pada Januari tahun ini, di mana ada milisi jihadis yang kriminal di wilayah ini, yang banyak teroris jihadis sudah menghasilkan dari 2015 sampai sekarang 1.200 korban dan lebih dari 1 juta orang pengungsi. Di Nigeria, Michael Nadi, seminaris muda 18 tahun yang disandera bersama 3 seminaris dan dibunuh di negara Kaduna pada Januari 2020. Di Kamerun, Uskup Jean-Marie Bala, orang yang murah hati dan damai. Tetap di negara ini, Kamerun, 30 Kristiani yang dibunuh, Anglikan, dibunuh di bagian timur negara ini di antara 20 November dan 3 Desember 2020. Di Angola, Manuel Ubaldo Yorogi Vega, orang Saverian 36 tahun yang dibunuh 7 Maret 2021. Di Zambia, Suster Matilda Mulenga Shonzi di Oktober tahun ini. Di Mozambik Utara, Adelino, Joao, Silva, Pedro, Eduardo dari Komunitas Sant'Egidio di Mbau yang dipenggal dari milisi Islamis 23 September 2019
pada waktu serang di desa mereka. Kemudian Remigio Manuel Rafael Clemencia, mereka dibunuh bulan berikutnya pada waktu sedang kembali untuk mengambil barang-barang mereka. Antonio Nanello, 25 tahun, yang dibunuh 28 Juni 2020 pada serangan di Mocimboa da Praia. Marilah kita berpandang kepada Tuhan yang segala hal dapat melakukan, dan sekali lagi kami himbau Tuhan perdamaian. Agar darah yang ditumpahkan oleh para martir mendorong kita jadi berani, berkeberanian Injil, murah hati, agar kita semua menjadi pekerja damai, agar di Afrika dan dimanapun dapat menemukan pembebasan dan keselamatan, khususnya mereka yang didera. Marilah kita berdoa. Bagi mereka yang di penjara, mereka memberikan saksian tahan kejahatan dengan senjata kebaikan. Bagi mereka yang dilukai kejahatan, agar kita dapat mencari pembebasan mereka dan keselamatan mereka. Mari mohon. Kami mohon. Agar seluruh benua Afrika dapat mengenal fajar hari baru, masa baru, agar dapat dibantu dalam masa pandemi ini. Buatlah Tuhan, bukanlah kebencian suku, bukan keinginan kuasa, bukan kemiskinan menjadi masa depan. Sebaliknya menjadi kemanusiaan itu yang para martir telah menyaksikan dalam penantian dan dalam kesengsaraan kerajaan-Mu. Marilah kita berdoa. Bapa, kami yang terdorong dari iman para martir, bantulah kami untuk menyambut mereka yang kecil dan lemah, untuk menerima dengan kebahagiaan Dia yang menjadi miskin perkara kasih, Kristus Putramu dan Tuhan kami. Marilah kita terima salib yang tertanam di benua Afrika agar dapat diterangi oleh kebangkitan-Mu.
Marilah kita berdoa bagi mereka yang mempersembahkan nyawanya di Eropa dan kita memperingati para martir komunis, di antara mereka Metropolitus Ortodoks Pietrogrado Beniamino. Bagi umat Kristiani yang dibunuh perang sipil di Spanyol, khususnya Beatus Zefirino, para martir dari Nasional Sosialis, di antara mereka pendeta reformator Paul Schneider, Massimiliano Kolbe, dan Beatus Franz Jagerstatter. Banyak umat Kristiani Katolik, Ortodoks, Protestan, Injili yang mereka memberikan saksian dalam persatuan dalam martir mereka. Para martir yang dibunuh dari mafia, khususnya Beato Pino Puglisi, Don Pepe Diana, Don Graziano Montoni, dan Hakim Rosario Levatino. Mereka yang jatuh dalam doa, Frère Roger Schultz di Tessé, Romo Jacques Hamel di Rouen, Irina Melkomova, pengemis Ortodoks Rusia yang dibunuh dari teroris pada hari Minggu pertama Prapaskah 3 tahun lalu di depan pintu gerejanya. Georgi Velikanov, orang muda katekis Ortodoks dari Moskow, dia meninggal pada waktu sedang mencoba menyelamatkan seorang pengemis di dekat kereta. Di Prancis, Nadine Deville dan Simone Barreto Silva dan sakristan Vincent Locke, korban serang jihadis pada tanggal 29 Oktober 2020 di Katedral Notre Dame di Nice. Di Italia, Fratello Leonardo Grasso yang dibunuh pada 78 tahun pada Desember 2020. Sudah 25 tahun dia pimpin satu komunitas untuk mereka yang kena narkoba dan mereka yang kena sakit HIV dekat di desa Acireale. Romo Roberto Maggiusini, 51 tahun, sahabat orang miskin, dibunuh di Como 15 September di depan gereja San Rocco dari seorang yang sakit jiwa pada waktu dia sedang membawa di mobil makanan-makanan yang harus diberikan kepada banyak orang yang tinggal di jalan. Marilah kita berpandang mata kita kepada Tuhan yang segala hal dapat melakukan. Dan sekali lagi kami menghimbau Tuhan damai. Agar sabda Allah terang bagi langkah-langkah kita, dapat membimbing umat Kristiani di Eropa terhadap keberanian untuk terima dan menyambut pada masuk akal, cinta kasih, bantuan kepada mereka yang mencari masa depan dan damai dan solidaritas dalam pandemi, agar mereka temukan nubuat dan kekuatan Injil. Marilah kita berdoa. Bagi saudara-saudari kita yang tidak melindungi hidup mereka atas harga kesetiaan kepada Tuhan Yesus, agar kehidupan mereka memprovokasi cinta kasih dan iman kita. Marilah kita berdoa.
Kiranya kasih bagi adik-adik yang paling kecil Tuhan, para umat Kristiani dari seluruh aliran dapat menemukan arti persatuan, agar utang terhadap para martir kontemporer mendorong dalam persekutuan dan saksian dalam iman. Marilah kita berdoa. Oh Dio, Oh Allah, tu che Engkau sei yang Padre Bapa di tutti, semua, guarda a noi lihatlah tuoi figli, anak-anak-Mu. rendici Jadikanlah forti kami nella kuat dalam speranza, pengharapan dan bantulah aiutaci a kami untuk menyaksikan testimoniare il Vangelo Injil di Gesù Kristus, Cristo, Yesus Kristus, Lui che è Dia, Dio e Tuhan, vive e yang regna hidup con te dan in meraja unità con lo bersamamu Spirito dalam Santo, persatuan da dengan Roh ora e Kudus per sempre. dari sekarang sepanjang masa. Marilah kita terima salib yang telah tertanam di Eropa, dan marilah kita berdoa agar dapat diterangi oleh kebangkitan. Esortati dalla fede e dai tali testimoni del Vangelo e mossi dallo Spirito Santo, preghiamo con le parole che il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E con lo sguardo e con il cuore scambiamoci il dono preziosissimo della pace. O Padre Bapa yang misericordioso penuh e belas fedele, kasih dan setia, che ci hai Engkau yang dato la memberi gioia di sukacita celebrare untuk tanti merayakan testimoni banyak che hanno saksi reso yang gloria al memuji tuo nome. nama.
con il dono dengan della loro karunia vita. persembahan nyawanya mereka, Insieme a quanti bersama non mereka yang abbiamo kita nominato, tidak sebut ma hari vivono ini, per tapi sempre nel hidup tuo selalu regno. dalam kerajaan. Donaci la Berikanlah kepada forza kami e la kekuatan umiltà dan del Signore kemurahan Gesù, hati dan kerendah hati crocifisso Tuhan e Yesus yang risorto, disalib dan per bangkit essere anche noi untuk testimoni menjadi dalam diri autentici kita del saksi Vangelo. otentis Per Injil Cristo bagi nostro Kristus Signore. Tuhan kami. Amin. Il Signore vi benedica Tuhan e vi memberkati protegge. dan melindungi kamu. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua Terangkanlah misericordia. wajahnya di depan Rivolga kamu dan su di berikanlah voi belas il kasih. suo sguardo Berpandanglah e vi juga doni la wajahmu sua dan berikanlah pace. damainya. E Dan la berkat benedizione di Tuhan Maha Dio Kuasa, Onnipotente, Bapa, Padre e Putra, Figlio dan e Roh Spirito Kudus Santo, turun di atas discenda su di kamu voi dan e con bersama voi kamu rimanga sempre. tetap tinggal. Inilah saat untuk kembali.